Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello bright people, jumpa lagi di DPM Talk dengan saya Dimas. Kamu pernah gak sih memulai atau mengawali sesuatu untuk pertama kalinya? Sayangnya hal yang baik itu harus dimulai dengan sesuatu yang kurang baik, seperti kebohongan hanya agar kamu mendapatkan kepercayaan diri atau kepercayaan dari orang lain. Nah, saya pernah bright people, dan hal itu mengubah banyak hal dalam hidup saya. Jadi kejadiannya itu sekitar tahun 2017 ya. Ini adalah pengalaman pertama saya untuk naik pesawat terbang dan keluar negeri pula, dan saya sendiri tanpa orang pendamping yang memang saya kenal, baik teman atau keluarga. Jadi ceritanya dulu itu kebetulan saya dapat kayak semacam lolos ya dalam sebuah program, namanya itu Changemaker Exchange. Jadi itu semacam satu program internasional untuk para changemaker atau para pembuat perubahan. Jadi buat orang-orang anak muda yang mempunyai sebuah social venture atau sebuah gerakan sosial dan itu membawa perubahan, dan kita bisa mendaftar ke kegiatan itu untuk nanti kita mengikuti summit, kayak semacam acara ya, gathering lah ya untuk para young changemaker itu. Dan kegiatannya itu di Malaysia dan juga Singapura ya. Dan saya daftar dan alhamdulillah lolos gitu ya. Saya jadi salah satu peserta dari Indonesia, dari 3 orang yang dari Indonesia, dan saya satu-satunya yang disabilitas. Dan waktu itu pesertanya ada banyak, ada yang dari Malaysia pastinya, yang dari Singapura, ada yang dari Vietnam, ada yang dari South Korea juga ada kalau nggak salah, ada yang dari China juga ada. Jadi wah, itu luar biasa sih kesempatannya. Dan itu kegiatan itu diadakan oleh sebuah global platform untuk para changemaker internasional, namanya itu Ashoka. Nah, jadi karena namanya ikut kegiatan dan mereka tidak menyediakan alokasi buat pendamping ya, jadi mau tidak mau saya harus berangkat itu sendiri. Tetapi saya sudah tahu sebetulnya bahwa banyak juga pengalaman teman-teman lain, teman-teman tunanetra, baik itu aktivis atau yang bukan, yang sudah sering bepergian ke luar negeri dan itu sendiri. Dan saya juga tahu bahwa naik pesawat itu dia sudah memberikan sebuah semacam SOP lah ya, atau sebuah standar pelayanan yang memungkinkan untuk seorang penyandang disabilitas itu bepergian sendiri. Karena ya mau tidak mau ya, karena yang namanya bepergian dengan pesawat itu kan mahal. Kalau misalnya kita harus selalu membawa pendamping, ya pastinya kita mengeluarkan budget yang lebih dong, ya kan, dibanding sama orang lain yang bukan disabilitas. Jadi maskapai atau airline itu juga memiliki tanggung jawab untuk bisa memfasilitasi itu, sehingga kita pergi ya hanya kita saja yang berkepentingan gitu ya. Nah, tapi masalahnya bright people, bahwa meskipun saya juga cukup independen gitu, saya juga sering menggunakan aplikasi kendaraan online, tetapi bisa jadi namanya ada hambatan dari mungkin orang tua ya, karena yang mungkin bisa jadi khawatir bagaimana kalau misalnya anaknya bepergian sendiri gitu ya. Dan hambatan itu tidak hanya dari eksternal, tapi mungkin dari internal kita juga. Pasti kita akan overthinking lah ya, kayak semacam nanti gimana ya kalau misalnya di pesawat terus ada apa-apa, kita gak bisa kemana-mana gitu ya. Apakah kita diem aja atau kita nekat lompat dari pesawat. Nah, itu kan satu hal yang bikin overthinking ya. Dan sebetulnya kalau kita mau fair ya, buat apa overthinking? Karena kita naik pesawat gak sendirian. Ada ratusan orang lain di sana, dan kalau kenapa-napa ya kita gak kenapa-napa sendirian lah ya. Tapi itu hal lainnya. Nah, jadi untuk pergi itu saya sengaja bilang ke orang tua bahwa saya sudah pernah pergi naik pesawat sebelumnya dan selalu dengan pendamping atau dengan kawan gitu ya, ada orang. Saya bilang
Ini Pak, saya mau ke Singapura gitu kan, nanti dari Singapura ini acaranya dan di Singapura dan juga Malaysia. Kalau orang tua biasa tanya, ada ininya nggak, ada temennya nggak? Ada dari Indonesia juga ada gitu. Ya udah gitu, saya nggak bilang ya dengan spesifik kalau saya akan bepergian pendamping dengan teman gitu kan. Saya bilang ada kok teman dari Jogja juga gitu, nanti juga ketemu mungkin di pesawat gitu. Nah saya bilang gitu, jadi ya nggak totally bohong juga ya, tapi saya bilang tetap betul ada teman dari Indonesia dan ada teman memang dari Jogja, tapi ya emang nggak ketemu dari bandara langsung gitu ya. Nah jadi ya udah, saya mulailah prosesnya, saya mulai cari googling gitu informasi gimana caranya, dan ternyata caranya itu adalah waktu itu kebetulan maskapainya naik, maskapai plat merah lah ya dari nasional. Nah caranya adalah kita ketika berangkat kita datang dulu ke counternya dan bilang kalau kita passenger with disability, lalu kita tidak ada pendamping pribadi dan minta tolong ada pendamping dari pihak airline. Dan itu memang sudah ada di aturannya, aturan dari maskapai, bahwa untuk penumpang yang with disability, passenger with disability itu memang disediakan pendamping dari maskapai. Dan itu kita sebaiknya tidak check-in online dulu, karena agar ketika kita check-in di counter secara offline langsung ke petugas, nanti bisa dipilihkan kursi yang memang sesuai untuk disabilitas kita atau lebih memudahkan. Contohnya misalnya kita akan diberi tempat duduk itu di deretan depan, yang legroomnya itu juga luckily itu legroomnya juga lebih luas, jadi tempat buat kakinya itu kita lebih lega dibanding sama di bagian tengah-tengah gitu. Jadi ada benefitnya juga ya, karena mungkin biar petugasnya itu gampang ketika misalnya kita mau turun dan mau naik. Nah lalu mekanismenya setelah kita memberikan order seperti itu di counter point ya, di depan check out, di tempat check-in itu, check-in counter, kita nanti akan ada petugas yang mendampingi semua prosesnya. Jadi ketika kita mau check-in, nanti ada petugas yang mendampingi, membantu, baik itu menuntun atau mendampingi secara mobilitas ya, atau juga prosesnya. Lalu nanti ketika masuk ke bagian imigrasi itu juga diarahkan juga sama pendamping, dan luckily lagi itu biasa prosesnya lebih cepat karena kita sama dengan petugas, nah dia langsung mengarahkan kita bisa langsung di urutan depan lah ya. Karena kita memang masuknya ke dalam, meskipun kita tiketnya tiket ekonomi, tapi masuknya itu dalam priority passenger gitu. Nah ketika kita mau check-in, mau boarding, mau masuk ke pesawat itu juga dibantu juga sama petugas, dituntun gitu ya, bahkan masuk boardingnya lebih dulu karena sebelum penumpang yang lain kita boarding lebih dulu untuk memudahkan petugas juga. Dan kita masuknya jalur priority. Lalu ketika nanti boarding di atas pesawat itu kita akan di handover lah ya dengan para steward atau stewardess atau pramugari dan pramugara atau flight attendants yang ada di sana. Nanti di handover di sana, lalu kita akan didudukkan di tempat yang memang sudah sesuai dengan check-in di depan tadi. Lalu biasanya nanti akan diberikan arahan, kayak misalnya pokoknya akan mendapatkan perhatian yang lebih lah ya ketika misalnya ada demo tentang petunjuk keselamatan. Nanti para flight attendants-nya akan datang ke kita dan menunjukkan tuh, misalnya ini Pak di sini untuk seat beltnya, untuk sabuk pengamannya, ini caranya untuk buka tutupnya, lalu diberikan buku panduan juga dalam format braille biasanya, lalu juga akan tanyakan apakah butuh bantuan lain yang lebih segala macam, tapi kalau mood kita cukup ya sudah gitu ya. Nah terbanglah pesawat itu dan rasa overthinking tadi mulai turun ya, karena memang kita mendapatkan perhatian yang lebih, mendapatkan perhatian yang khusus. Lalu juga sudah tunjukkan nih, ini tombol di atas kepala kita itu ada tombol untuk kalau kita butuh sesuatu yang urgent, yang darurat gitu. Dan kita sudah mulai bisa enjoy. Bahkan kita bisa request, karena di depan tuh biasanya ada fasilitas entertainment ya, seperti ada headset, lalu juga kita mau putar lagu atau film, kita bisa request juga, bisa tolong ke pramugari atau pramugaranya di sana. Oke, lalu pesawat pun landing, mendarat. Nah ketika mendarat itu
ternyata ada petugas lain, ada ground staff, istilahnya itu petugas yang di bandara, yang menjemput di pintu ketika kita tuh keluar dari pesawat. Nah, jadi sama beliau ini waktu itu sepertinya orang Singapura ya, ditanyain tuh di sini mau ada apa, ada kegiatan atau holiday atau pulang gitu kan, mungkin dikirain banyak juga mungkin orang Indonesia yang tinggal di Singapura ya. Nah, lalu dituntun, diarahkan sampai ke bagian kayak semacam mengisi incoming passenger pass. Jadi ada kayak semacam form yang harus kita isi, kayak semacam ditanya di sini kegiatannya apa, lalu sampai berapa hari, dan hal-hal standar lainnya lah, imigrasi lainnya. Termasuk juga untuk mengambil koper, ya kan. Tadi juga bingung juga nih, wah kita tunanetra bagaimana ya nanti di bandara kita mengambil kopernya, mencari koper bagaimana. Ternyata dibantu, dan sampai di tujuan itu kita bahkan ditungguin juga, ditanyain apakah mau naik kendaraan umum atau ada yang jemput. Saya kebetulan ada yang jemput, dan kita ditunggu sampai ketemu orang yang menjemput kita, sampai betul-betul kita aman dengan ada orang lain yang bertanggung jawab di situ, dan kita sampai dengan selamat, dan akhirnya semua overthinking itu berakhir, teman-teman. Itu pengalaman saya, dan mungkin juga banyak juga bright people di sini yang mengalaminya ya, yang ya mungkin memulainya itu tidak harus dengan sedikit tricky, sedikit bohong juga, karena mungkin kalau teman-teman jujur mungkin kepercayaan itu tidak datang. Tetapi dengan sedikit trik itu yang tidak totally lying juga, akhirnya kita mendapatkan kepercayaan diri dari diri sendiri, dan setelah itu kita bisa declare ke orang-orang itu bahwa saya ternyata memang pergi sendiri gitu ya, menggunakan layanan yang memang ada disediakan oleh pesawat, dan itu ternyata bisa. Dan akhirnya setelah itu kepercayaan itu datang, dan tidak masalah lagi tuh ketika misalnya saya ingin bepergi sendirian, karena memang saya sudah bisa mengukur resikonya, sudah bisa mencari hal-hal apa saja yang bisa memudahkan, dan apa yang nanti berpotensial menyulitkan, kita tahu informasinya sehingga kita bisa handling dan bisa mengantisipasi segala kemungkinan itu. Itu bright people, pengalaman saya. Mungkin kamu juga punya pengalaman yang serupa juga. Boleh kalau misalnya kamu mau sharing dengan saya, karena saya juga adalah seorang disability equality trainer di salah satu maskapai swasta asing ya di Indonesia gitu. Jadi saya mengajar juga untuk kepada para ground staff, kepada para petugasnya itu bagaimana how to deal with passenger with disability, khususnya punya visual impairment atau tunanetra ya. Dan itu kesempatan bekerja itu juga saya dapatkan setelah tadi saya punya pengalaman yang sendiri tadi. Jadi saya punya evidence nih, saya punya sebuah bukti bahwa saya memang bisa melakukan itu, dan para petugas juga bisa melakukan hal-hal yang sesuai untuk mendampingi passenger with disability. Dan kalau kamu mau interaksi dengan saya, bisa di Twitter @dimasmuharam, atau di Facebook saya ada di Dimas P. Muharam. YouTube saya juga ada di Dimas P. Muharam. Instagram ada di @dimastereducation. Dan jangan lupa di subscribe ya, atau diikuti podcast DPM Talk ini, baik itu di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau platform-platform podcast lain kesayangan kamu. Oke, Dimas is signing out. Thank you and see ya.